Selamat sahabat, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat sahabat. Terima kasih Pendeta Nenggolan yang sudah mengarrange saya melayani di jemaat ini, Pak Mindi dan Pendeta Sianipan yang sudah menyambut bersama tua-tua jemaat majelis yang menyediakan waktu buat kami untuk melayani pada sahabat ini. Saya ingat saya pernah datang pelayanan ke sini pertama kali waktu kami mahasiswa. Ya, jadi saya masih mahasiswa teologi di UNAI. Kami ada rombongan datang kemarin. Ya, waktu itu kami dengan Richard Sabwe, Pendeta Richard Sabwe. Ya, jadi itulah pertama kali kami melayani di sini. Dan sudah berapa tahun itu ya? Sudah dari tahun 87. Sekarang ya, sudah lama sekali. Baik saudara-saudara, tadi saya bilang sama saudara Ricky Burbar, tolong kasih tahu karena di sini ada saya punya orang tua di sini. Ya, Bapak Lujileo dan Ibu, nanti dipikir kenapa istrinya baru. Jadi ini adalah anak saya yang bungsu, ya, namanya Rona. Ya, Rona itu singkatan dari Roni dan Paulina. Jadi saya namanya Paulina. Ya. Dialah yang bungsu. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih lagu pujian dari anggota majelis, ya, puji Tuhan. Dan kedatangan kami di sini adalah untuk memotivasi kembali, ya, merefresh kembali pelayanan pemuda Advent yang kita akan galakkan di tahun-tahun berikut sampai tahun 2025, yang merupakan bagian dari tema Gereja Advent I Will Go. Ya. Jadi I Will Go itu adalah bukan saja untuk kelompok tertentu di gereja kita, tapi semua. Makanya konteks I Will Go itu adalah total member involvement, keterlibatan semua anggota jemaat. Lalu Departemen PAGC mengatakan total youth involvement, keterlibatan seluruh orang muda di dalam misi yang Tuhan embankan. Baik saudara-saudara, ketika kita bicara I Will Go, maka paling sedikit ada 3 hal yang kita ingat, yaitu spiritual growth, pertumbuhan rohani. Kedua adalah leadership, kepemimpinan, tapi kepemimpinan yang mau diajarkan adalah servant leadership, kepemimpinan yang melayani. Lalu yang ketiga yaitu mission. Jadi ada misi di dalamnya. Jadi saudara, kalau kita bicara I Will Go, maka ada 3 hal ini harus diingat, yaitu spiritual growth, leadership, dan mission. Bolehkah kita sama-sama berdiri? Ini adalah yel-yel orang muda, supaya saudara menjadi orang muda juga. Ya. Jadi kalau saya katakan I will go, maka kita akan menjawab spiritual growth pakai tangan kanan, kemudian leadership tangan kiri, baru begitu mission kita agak lompat, lalu kita dorong 2 tangan. Mission. Okay. Baik, kita coba ya. I will go. Spiritual growth, leadership, mission. Masih ragu-ragu. Ya. Baik saudara, anggaplah saudara orang muda di semangat. Ya. Baik, kita coba sekali lagi, yaitu I will go. Spiritual growth, leadership, Mission. Oke, terima kasih. Ya. Baik saudara-saudara, kalau kita bicara I will go, kita sudah tahu apa yang menjadi bagian dari I will go. Pertumbuhan rohani, kepemimpinan, tapi kepemimpinan yang melayani, lalu mission. Harus ada misi. Gereja dibangun, diorganisir, mempunyai tujuan membawa kabar selamat kepada orang lain. Kalau gereja tidak punya misi, saudara, itu sama seperti perkumpulan arisan, tidak ada bedanya. Ya, karena arisan juga sama, saudara, kumpul-kumpul uang. Kemudian kalau ada yang sakit diperhatikan, ada yang melahirkan diperhatikan, ya itu sama, hampir tidak beda jauh ya. Tapi yang membuat gereja itu berbeda adalah karena ada misi, yaitu membawa kabar baik kepada semua orang. Karena Injil yang kita sampaikan berbeda dengan Injil-Injil yang lain. Karena Injil yang disampaikan oleh gereja kita adalah Injil yang kekal, yaitu pekabaran 3 malaikat. Jadi kita punya pekabaran yang khusus di zaman ini.
Nah, saudara, kenapa saya katakan kita melatih diri kita orang-orang muda? Kalau kita melihat Alkitab maupun Roh Nubuat, saudara, dikatakan bahwa pada waktu manusia diciptakan, maka yang pertama kali diciptakan adalah pemuda Adam dan pemudi Hawa. Amin. Ya. Kemudian ketika dunia ini jatuh dalam dosa, maka Allah datang menjelma menjadi manusia, dan pada waktu masa mudanya dia berkorban, yaitu pemuda Yesus Kristus mati di kayu salib. Dan nanti, saudara, ketika kita masuk ke surga, maka semua kita akan menjadi orang muda. Jadi di surga itu acaranya pemuda Advent, pendeta Sediman. Tidak lagi begitu ya, Pak. Jadi kita adalah orang-orang muda, ya, yang dipersiapkan bagi warga negara kerajaan surga. Baik, kita akan masuk di dalam pelajaran kita, ya, sesuai dengan bahan yang saya kirim, yaitu janji berkat Tuhan. Baik, saudara, kami sekeluarga, ya, saya menikah dengan seorang dari Nusa Tenggara Timur, yaitu saudari Paulina, ya. Dia punya farm livestock. Jadi kami menikah di Bandung, di Unai. Lalu saya sudah pernah melayani Nusa Tenggara. Anak kami ada 3. Yang pertama namanya Boaz Michael Wenas, ya, disingkat BMW, ya. Jadi kalau pendeta nggak punya BMW, tapi anaknya namanya BMW, kan gitu. Jadi kemudian yang kedua namanya Gracia Wenas, ya, dua-dua sudah tamat dari kuliah. Yang satu dari Unai, ambil accounting, sudah bekerja. Kemudian Gracia tamat dari AUP, dia ambil gizi waktu lalu dan sekarang bekerja di ADRA. Kemudian yang bungsu yang bersama kami namanya Rona, dia tamat farmasi dari Unai, cuman belum dapat sekolah yang untuk profesi karena kadang-kadang terbentuk masalah sabar. Ya, jadi inilah yang karena dia belum rutin bekerja dan belum melanjutkan, jadi dia sering ikut dengan saya. Ya, karena istri saya bekerja di klinik Advent, jadi tidak bisa tinggalkan karena Kamis Jumat dia harus masuk. Jadi inilah yang membuat saya datang tidak bisa bersama dengan istri. Baik, saudara-saudara, kita lihat yaitu janji berkat Tuhan. Saudara, pelajaran ini diambil dari cerita di dalam 2 Raja-Raja 18. Kalau kita memperhatikan 2 Raja-Raja 18, sebelumnya pasal 17 menjelaskan keadaan sejarah orang Israel yang 2 kerajaan ini, yaitu kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Kerajaan Israel di 2 Raja-Raja pasal 17 sudah hancur oleh karena pada umumnya raja-rajanya itu memberontak kepada Tuhan, tidak menuruti kehendak Tuhan. Jadi mereka sudah ditawan, ya, mereka sudah ditawan oleh Raja Asyur. Mereka sudah tidak ada lagi kerajaan Israel pada waktu itu. Nah, di tengah-tengah krisis yang terjadi di sebelah kerajaan Israel, muncullah seorang raja di kerajaan Yehuda, namanya Hizkia. Dan saudara, kalau kita baca Raja Hizkia menjadi raja di usia yang sangat muda, yaitu di usia pemuda, 25 tahun. Jadi bayangkan, saudara, masih muda sudah menjadi raja. Ya. Mungkin kita sering meragukan orang muda, tetapi sebenarnya orang muda tidak selamanya, bukan karena tidak pengalaman, bukan berarti tidak bisa memimpin. Hizkia, dia pada waktu dipilih menjadi pemimpin kerajaan Yehuda, maka dia punya komitmen. Komitmennya kita baca di dalam ayat yang ketiga. 2 Raja-Raja 18 ayat yang ketiga. Dikatakan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti apa yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Jadi, walaupun dia masih muda, diangkat menjadi seorang raja di usia 25 tahun, tetapi dia punya komitmen bahwa dia mau benar di mata Tuhan. Saudara-saudara, kepemimpinan, leadership yang diharapkan di gereja bukan sekedar pengalaman, tetapi komitmen dari seorang yang melayani, yaitu menjadi orang yang benar di mata Tuhan. Sehingga Tuhan menganugerahkan berkat kepada Raja Hizkia dan kerajaannya di masa pemerintahnya. Ada 3 berkat, saudara. Kita nanti akan lihat, ya, di dalam
slide yang saya bagikan, yaitu ada 3 berkat. Di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat yang ke-7 dikatakan, maka Tuhan menyertai dia kemanapun ia pergi berperang. Ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 berkat yang Tuhan berikan karena komitmen daripada Raja Hizkia. Walaupun dia masih muda, dia punya komitmen hidup benar di mata Tuhan. Jadi ada 3 berkat. Tuhan menyertai dia. Ia beruntung. Bahasa Inggris bilang kata beruntung ini adalah prosper. Ya. Jadi keberuntungan dan juga kekayaan di dalamnya. Kemudian dikatakan dia tidak takluk lagi kepadanya. Artinya pada zaman Raja Hizkia, kerajaan ini walaupun banyak goncangan, tapi tetap secure. Jadi kalau kita bagi 3 ini, nanti kita akan lihat di dalam pelajaran ini. Baik, kita akan lihat apa artinya kalau seseorang disertai Tuhan. Nah, kita akan referensikan kepada Alkitab. Bagaimana seseorang bila mana disertai oleh Tuhan. God with us. Tuhan menyertai kita. Kejadian 39 ayat 22 menjawab, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir. Saudara-saudara, berkat janji berkat Tuhan itu adalah Tuhan menyertai Hizkia, Tuhan menyertai Yusuf. Apa artinya berkat di mana Tuhan menyertai kita? Kita akan selalu berhasil. Amin. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak muda, kalau engkau ingin berhasil, pastikan berkat ini bahwa Tuhan menyertai engkau. Kemudian kita lihat apa arti juga Tuhan menyertai engkau atau menyertai Yusuf. Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara, apa artinya ketika Tuhan menyertai kita? Kita akan menjadi kesayangan. Kita akan dilimpahkan kasih setia. Lalu apa artinya Tuhan menyertai kita? Kita akan menjadi orang yang dapat dipercaya. Trust. Jadi anak-anak muda dan saudara-saudara, berkat penyertaan Tuhan membuat kita menjadi orang yang disayangi dan dipercaya. Dan ini terjadi kepada Yusuf. Bayangkan saudara, dia bukanlah orang Mesir. Dia orang perantau, orang Israel, orang Ibrani. Ditawan di penjara, dan di penjara itu kalau kita baca di dalam buku sejarah para nabi, banyak tahanan-tahanan politik, banyak orang-orang penting yang ditahan di sana, termasuk Yusuf. Walaupun dia adalah seorang hamba, ada di penjara yang sama, tetapi yang dipercaya oleh kepala penjara adalah Yusuf. Kenapa? Karena Tuhan menyertai dia. Jadi kalau Tuhan menyertai kita, kita akan menjadi orang yang dipercaya. Amin. Inilah berkat, artinya Tuhan menyertai kita. Kemudian kita lihat beruntung, ya, prosper. Dalam Ulangan 29 ayat 9 dikatakan, sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Saudara, beruntung ini adalah tidak rugi. Jadi kalau kita melakukan usaha, melakukan segala sesuatu, kita akan beruntung, prosper, ya. Kemudian di dalam kitab Yosua dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi
Beruntung di sini dalam melakukan, kemudian beruntung dalam perjalanan. Saudara-saudara, ini artinya ketika kita diberkati dengan prosper, keberuntungan. Saudara, saya sedikit menceritakan pengalaman. Satu kali, saudara, tahun 2004, saya membawa rombongan sekitar 22 orang mengikuti Kampore Pathfinder di Oskos. Jadi saya baru pertama kali ke Amerika, tapi saya membawa rombongan 22 orang. Dan kebanyakan yang ikut rombongan ini hampir kebanyakan belum pernah ke Amerika. Hanya 1 atau 2 orang yang pernah. Dan kebanyakan dari mereka sebenarnya bukan asli Pathfinder. Ya, karena mau ke Amerika mendaftarkan ikut ini. Jadi perjalanan, jadi waktu sampai, dan yang unik juga, mayoritas yang ikut ini bahasa Inggrisnya tidak terlalu mengerti. Jadi mereka sangat bergantung kepada saya, walaupun saya juga tidak terlalu bagus dalam bahasa Inggris, namun bisa berbicara dan bisa mengerti. Jadi saudara-saudara, perjalanan itu menarik. Pada waktu kami di pesawat, sebelum naik pesawat, saya bilang kita harus berdoa kepada Tuhan supaya perjalanan ini beruntung atau berhasil. Oke, pendeta, kita berdoa. Dan waktu berdoa, kita naik ke pesawat, kemudian sempat kita mampir, waktu itu naik China Airlines, ya, yaitu Taiwan punya. Kita mampir di Taiwan, sampai di Taiwan saya bilang, mari kita berdoa sekali lagi. Ya, karena saudara, walaupun sudah lolos visa dari kedutaan Amerika di Jakarta, nanti sampai di sana katanya ada interview yang sangat sangat berbahaya kalau kita tidak betul menjawabnya. Akhirnya perjalanan di pesawat, begitu sampai mendekati California, ya, waktu itu rupanya disuruh isi apa namanya untuk masuk ke Amerika, ya. Jadi ada 2, yang satu untuk imigrasi, yang satu untuk custom, ya, isi. Saya lihat belum ada yang mengisi. Rupanya mereka menunggu saya isi. Jadi saya over ke belakang, langsung isi. Saya bilang jangan salah ya, jangan tulis nama saya bilang. Harus tulis nama kalian. Ya, nomor paspor juga harus ikut kalian punya nomor paspor. Hanya isiannya yang tidak beda. Jadi saudara, begitu turun, kita berdoa lagi, kita mau menuju kepada gate pemeriksaan. Saudara, kalau ada yang video, maka perjalanan kami ini seperti ular. Karena saya di depan, kalau saya ke kanan, mereka juga ke kanan. Saya ke kiri, mereka ke kiri. Jadi ini seperti beginilah perjalanannya. Dan yang menarik ketika saya berhenti, mereka kaget, ada apa pendeta? Enggak, saya mau ke taman kecil. Mereka juga ikut. Jadi ini menarik perjalanan ini. Dan kemudian kita masuk, dan pendeta, pokoknya pendeta yang di depan. Oke, saya juga tidak tahu ini, saya baru pertama kali. Rupanya saudara, sampai di pintu atau di gate di Amerika, dia banyak sekali pintunya, ada 16. Saya ikut 16. Lalu kemudian petugas imigrasinya katakan, separate, bisa. Mereka begini mereka. Saya juga bingung, bagaimana ini? Aduh, saya bilang udah bisa saja. Nanti kalau kita terlalu lama bingung, nanti dipertanyakan. Jadi bisa. Waktu bisa, saudara, entah bagaimana mereka menjawabnya, mungkin ada yang bantu dari pihak imigrasi karena pada umumnya tidak bisa bahasa Inggris. Tetapi saudara, 12 orang sudah lolos. 10 orang belum lolos, harus masuk ke pintu khusus lagi, ke kamar khusus lagi, termasuk saya. Jadi waktu masuk, saya bilang, Tuhan tolong jangan sampai tidak ada yang lolos, kasihan. Ya, saya juga takut jangan-jangan saya nggak lolos, saudara. Karena ini di pemeriksaan yang khusus lagi. Lalu ditanya, oke, siapa pemimpinnya? Mereka tunjuk saya yang 10 orang ini. Oke, saya maju, lalu ditanya. Di dalam pertanyaan itu saya sudah berdoa, Tuhan, kalau boleh pertanyaan ini jangan sampai ditanyakan. Tolong Tuhan. Saya sudah berdoa. Lalu dia tanya, kenapa mau ke Amerika? Saya bilang, saya mengikuti Kampore Pathfinder di Oskos. Saya kasih tunjuk undangannya. Oke.
Lalu dia tanya berapa hari. Ya, saya bilang Kamporenya kurang lebih 1 minggu, tapi kami di sini kurang lebih ada 3 minggu. Jadi kami ada ambil cuti. Dia bilang habis dari sini mau kemana? Ya kami kebetulan nanti ketemu teman-teman orang Indonesia yang sudah di Amerika, tergantung mereka. Karena kami sudah kontak untuk mereka membawa jalan-jalan kami. Oke. Lalu dia tanya. Nah, saudara, tiba-tiba dia terdiam. Dia lihat gambar daripada lembaran acara itu. Hey, this program for teenagers. Why most of your groups is the adult people? Waduh, saya bilang Tuhan, saya sudah berdoa supaya jangan ini yang ditanya, tapi ini yang ditanya. Saya bilang Tuhan, gimana jawabnya? Dia bilang mayoritas program ini untuk para remaja, tetapi kenapa rombongan kamu orang tua semua? Memang ada 1-2 yang Pathfinder di situ, tapi hanya 2. Yang lain ini orang-orang dewasa. Lalu saya bilang, oh, ya, in Pathfinder, you know, we have structure in our organization of Pathfinder. There is a counselor, there's a captain, dan saya bilang begitu. Oh. Bahaya. Saya bilang, tapi saya terus berdoa. Saya jawab lagi, dia masih no. Why most of your groups is the adult people? Saya pusing. Tuhan, bantu saya berikan. Saudara-saudara, pada saat itu saya belum pernah rencanakan jawaban itu. Tiba-tiba ada inspirasi. Saudara-saudara tahu bahwa yang mendaftar waktu kantor itu ada 100 sampai 120 orang. Yang diterima hanya 22 orang. Jadi 120 orang, tapi yang diterima hanya 22 orang. Jadi semua itu apa? Digugurkan sama kedutaan Amerika. Lalu saya bilang begini, saya balik marah sama dia. Saya bilang, you know, this is not our fault. This is your embassy in Jakarta fault. Because originally, our Pathfinder registered for 120, and they only received for 22 people. And the others is the teenagers. Now they receive the adult people. Saya bilang begitu. Jadi saya bilang sebenarnya ada 120, tapi kalian hanya terima 22 orang, dan yang lain itu sebenarnya ada banyak Pathfinder. Tapi kedutaan Amerika kalian yang di Jakarta yang salah, saya bilang, karena mereka tolak yang lain itu. Baru dia oke, Tuhan. Lalu dia tanya lagi, how about this program? I saw this is Joseph. Can you explain about Joseph? Saya jelaskan semua. Terus dia tanya lagi, is he handsome? Apakah Yusuf itu ganteng? Oh ya, saya bilang. Lalu yang paling dia tanyakan yang sangat menggelitik, dia bilang, karena judul daripada tema Kampore waktu itu adalah Faith on Fire. Ya, hey, this is faith on fire. Do you want to burn United States? Katanya. Apa kalian mau bakar ini Amerika? Saya bilang, no, this is the spiritual terminology. Saya bilang, for the young people. Okay. Akhirnya saudara, kami bisa lolos. Yang di kamar khusus ini ditanya macam-macam. Dan pada waktu kami mau berangkat sudah terlambat. Lalu mereka masih tanya lagi, barang-barang apa yang kalian bawa ini mau diperiksa? Saya bilang, yang jelas barang-barang ini tidak melanggar seperti custom yang kalian tulis. Oke, jadi dia buka pintu khusus karena kami sudah mau terlambat. Dan akhirnya lolos, saudara. Jadi saya bilang, oh Tuhan itu baik. Jadi kalau Tuhan menyertai kita, ada keberuntungan. Ada keberuntungan. Dan yang paling mengerikan, saudara, setelah pos-pos semua pulang, ada satu ibu dengan satu anak, 2 anaknya. Dia nangis datang ke saya. Ini dari perkemahan sudah mau kembali ke California. Dia menangis. Kenapa, Bu? Saya punya tiket hilang, katanya. Wah, bagaimana bisa hilang? Dia bilang, saya tidak tahu. Saya sudah cari-cari hilang. Ibu bawa uang atau tidak untuk beli tiket baru? Dia bilang, itulah pendeta. Saya tidak bawa uang, katanya. Saya bilang,
bilang, aduh ini ibu bagaimana? Saya bilang, saya juga nggak punya uang dalam hati saya. Ya, terus dia sudah menangis-nangis. Ibu ini saudara evangelis literatur, dia bawa 2 anaknya. Dan waktu yang menarik saudara, waktu dia interview di kedutaan Amerika, dia jawabnya yakin sekali, memang itu kelebihan evangelis literatur. Dia ditanya, kamu mau ke Amerika mau ngapain? Oh, kapore katanya. Lalu kamu dengan siapa? Dengan anak-anak saya katanya. Kamu sudah pergi ke luar negeri berapa kali untuk ikut-ikut acara? Oh sudah banyak kali. Di mana saja? Di Kalimantan, di Sumatera, di Jawa. Tapi diterima saudara. Hebat sekali ibu ini. Tapi kali ini dia sedang menangis. Dia menangis, saya bilang, ibu kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu kami tidak punya uang untuk membeli tiket baru. Tapi Engkau lah Allah yang Maha Kuasa, tolong selamatkan ibu dan anak-anak ini. Kami akan pergi. Jadi saudara, saya bilang kepada rombongan, kita harus berangkat cepat pagi-pagi sekali, oleh karena ada masalah di rombongan kita, supaya kita bisa selesaikan. Lalu saudara, sampailah di bandara dan saya ketemu dengan bagian tiket, bagian kantornya. Saya katakan, saya ada masalah, rombongan kami ada kehilangan tiket, bisa dibantu? Ya oke, just wait katanya. Jadi saya disuruh tunggu. Sudah 1 jam, saya datang lagi. Bagaimana? Kebetulan ibu-ibu saya bilang, how about our friends? Okay, just wait. God will help me. Wah, saya kaget juga, dia bilang, Tuhan akan menolong kamu. Dan setelah 2 jam, saudara, akhirnya dia panggil. Oke, kan. This is your friend's tickets. Puji Tuhan. Akhirnya kami bisa sampai di sana. Dan waktu sampai di California, saudara, saya sangat terharu. Rupanya suaminya, saudara, sudah puluhan tahun di Amerika dan hanya sendirian. Dan dia jemput istrinya dan anak-anaknya yang sudah lama tidak bertemu. Jadi anak-anaknya dari bayi sampai sudah 15 tahun, ada yang 13 tahun, baru ketemu oleh karena perpisahan. Dan mereka saling berpelukan. Wah, puji Tuhan, saya melihat terharu dan luar biasa. Jadi saudara-saudara, kalau kita katanya diberkati oleh Tuhan, kita akan beruntung. Apa saja yang kita lakukan, perjalanan, kita akan beruntung. Itu janji berkat yang kedua. Kemudian yang ketiga, janji berkat yang dijanjikan kepada Hizkia. Karena komitmennya kepada Tuhan, dikatakan apa? Hakim-Hakim 18 ayat 10, secure. Apabila kamu memasukinya, kamu mendapati rakyat yang hidup dengan tentram. Dan negeri itu luas ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan. Sesungguhnya Allah telah menyerahkannya ke dalam tanganmu. Itulah tempat yang tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi. Jadi saudara, janji yang berikut yang Tuhan berikan kepada mereka yang komitmen setia kepada Tuhan adalah secure, rasa nyaman, rasa kedamaian, rasa ketentraman. Saudara, di kota-kota besar di sini banyak keluarga-keluarga yang tidak memiliki ketentraman dan kedamaian. Tapi pastikan kalau kita komitmen untuk ikut Tuhan, sama-sama anggota keluarga berserah kepada Tuhan, akan ada secure, ketentraman, kedamaian. Nah, bagaimana 3 berkat ini terjadi di zaman Hizkia? Selain dia komitmen kepada Tuhan, kita lihat ada 3 hal yang menjadi komitmen daripada ini. Yaitu yang pertama yang dia lakukan, menjauhkan dan membuang berhala-berhala atau memperbaiki mezbah Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 4 dikatakan, dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang menemukan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Jadi komitmen Hizkia untuk mengikuti Tuhan, pertama dia lakukan membuang berhala-berhala atau memperbaiki mezbah Tuhan. Bangsa Israel sudah dimasuki oleh berhala-berhala bangsa sekitarnya. Kemudian yang kedua, lambang yang dibuat di zaman Musa, ular, disembah ular itu, dibuat patungnya lalu disembah, yang disebut dengan Nehustan. Dan pada zaman Hizkia ini semua dihancurkan.
Saudara-saudara, kalau kita mau ikut Tuhan, komitmen benar di hadapan Tuhan, singkirkan berhala-berhala. Ya, mungkin zaman modern ini berhala-berhala itu macam-macam. Ya. Tetapi ini yang harus dilakukan ya. Memang sekarang yang paling sulit kita atasi sekarang adalah apa? Masalah gadget. Ya. Jadi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, hati-hati. Tapi gadget itu baik, bisa membaca apa? Membaca Alkitab, meneliti yang lain, ya bisa digunakan yang positif. Tetapi ada kecenderungan gadget itu digunakan kepada hal-hal yang akhirnya waktu kita lebih banyak habis dengan situasi dunia ini dibandingkan dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak muda, hati-hati dengan berhala-berhala. Yang Hizkia bertekad menghancurkan semua itu. Dia memperbaiki mezbah Tuhan. Sudah salah satu penelitian dari Gereja Advent, dari General Conference didapati bahwa anggota-anggota Gereja Advent di seluruh dunia ini didapati melalui satu research, entah melalui pertanyaan atau apa, dikatakan hanya 30% yang setia melakukan mezbah pagi dan mezbah petang. Ya. Itu dilakukan kurang lebih 2017 atau 2018, research itu dibuat. Bayangkan saudara, gereja kita yang mempunyai tradisi yang luar biasa, yaitu ada mezbah pagi dan petang. Menurut research yang terjadi di tahun 2017, hanya 30% yang setia. Itulah sebabnya saudara, dimasukkanlah itu menjadi 10 hari berdoa kemarin, yaitu kembali ke mezbah. Kita harus memperbaiki mezbah. Saya tidak tahu di gereja ini dan di anak-anak muda, kalau dia tinggal sendirian, apakah mezbah pagi dan petang ini dijalankan dengan baik? Saudara, tentu kita ingin tahu. Saya sedikit mereview apa yang ada di buku apa? Di buku dari 10 hari berdoa, yaitu mezbah yang baru adalah suatu tempat di mana kita bisa datang kepada Tuhan dan bersekutu bersama Dia. Jadi ketika kita melakukan mezbah, menurut pelajaran itu dikatakan adalah tempat di mana kita datang dan bersekutu bersama dengan Dia. Jadi mezbah kita harus perbaiki, ya. Dikatakan waktu Adam dan Hawa ketika berada di Taman Eden, mereka dapat menikmati keintiman bersama Tuhan dan mereka menikmati tinggal di rumah mereka bersama Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Mezbah itu artinya tempat di mana kita sediakan waktu berhubungan dengan Tuhan. Kemudian alasan mengapa mezbah itu sangat penting dikatakan, mezbah doa kita adalah suatu tempat perjanjian. Ya. Dikatakan lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Saudara-saudara, ketika Nuh mendirikan mezbah dikatakan Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Saudara, ketika kita membuat mezbah, Tuhan sedang membuat janji kepada kita. Luar biasa kalau kita setia dalam mezbah. Kenapa mezbah itu sangat penting? Mezbah itu menjadikan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yohanes 14 ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ya. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang maha hadir, Allah yang ada di mana-mana pada setiap waktu, dan Allah yang akan selalu ada bersama kita. Ia tidak akan meninggalkan kita seperti anak yatim piatu yang berkeliaran di jalan sendirian, merasa kesepian dan ketakutan. Saudara, itulah sebabnya di pagi hari kita harus menyerahkan diri kita. Kita memastikan bahwa hari ini kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi yang kita harus pastikan Allah menyertai kita. Amin. Amin. Itulah arti mezbah. Kemudian arti yang ketiga daripada mezbah, mezbah menjadikan kita mempunyai masa depan yang penuh harapan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Anak-anak muda, kalau Anda setia dalam mezbah pagi dan petang, Anda sedang menyerahkan diri sepenuhnya, ada masa depan yang penuh harapan.
Kemudian rencananya meliputi masa depan yang penuh harapan. Jika Tuhan begitu mengasihi kita sehingga mengorbankan anaknya yang tunggal, maka sudah pasti Ia memiliki satu rencana yang khusus bagi kita. Arti mesbah adalah, mesbah doa kita adalah suatu tempat pengorbanan. Saudara, ketika kita membuat mesbah, kita harus katakan, Tuhan, ada hal-hal yang saya perlu perbaiki diri saya, yang menjadi kesenangan saya mau tinggalkan. Itu artinya pengorbanan. Karena Yesus sudah lebih berkorban. Abraham hidup berpegang pada janji yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Ia dan istrinya Sarah pada akhirnya memperoleh anak pertama yang dijanjikan Tuhan. Tetapi sekarang Tuhan meminta Abraham untuk mengorbankan anaknya dengan jalan membunuh anaknya yang tunggal. Saudara, pelajaran Abraham itu lebih baik mengorbankan apa yang dia sayangi daripada mengorbankan imannya kepada Tuhan. Anak-anak muda, hati-hati. Zaman sekarang banyak anak-anak muda rela mengorbankan imannya demi kekasih yang disayang. Banyak orang-orang muda rela mengorbankan imannya demi pekerjaan. Banyak yang rela mengorbankan imannya demi harta yang mungkin membuat kita tergiur. Tetapi kita belajar ketika kita di mesbah Tuhan. Kita sedang belajar dari cerita Abraham. Abraham rela mengorbankan yang paling dia sayang demi imannya kepada Tuhan. Ya. Kemudian mesbah itu artinya menjadikan korban yang hidup. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mesbah artinya menyerahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup. Artinya kita betul-betul dengan sungguh-sungguh setiap membuat mesbah pagi dan petang, kita sedang datang mengatakan, Tuhan, saya tidak mampu. Saya membutuhkan kuasa untuk saya berubah. Pengorbanan yang hidup adalah pengorbanan untuk menyenangkan Tuhan melalui gaya hidup yang kudus, yaitu berkorban dengan menolak menjadi serupa dengan standar dunia dan mengizinkan Roh Allah mengubah hidup kita dari dalam diri kita. Saudara, kita perlu berkorban. Mungkin kita tidak suka sesama seseorang karena menyakiti hati kita, tapi di mesbah itu kita sedang belajar mengorbankan rasa tidak suka kita kepada Tuhan, supaya kita mencintai orang yang membuat kita susah. Atau mesbah pengorbanan kita bermula dari bagaimana kita menjalani hidup kita, mulai dalam diri kita keluar, hidup dalam kekudusan dan hidup dengan dedikasi kepada Tuhan. Kemudian yang keenam, arti mesbah adalah, mesbah doa adalah suatu tempat perlindungan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Ketika kita membuat mesbah pagi dan petang, kita menyatakan, Tuhan, kami membutuhkan perlindungan dalam segala perjalanan dan aktivitas kita. Dalam mencari sesuatu yang kita mungkin inginkan, kita berdoa kepada Tuhan. Karena banyak hal yang setan buat kita terjebak. Ya. Contoh, ketika anak muda mencari pekerjaan, oh mungkin di sini gajinya lebih besar. Apakah itu akan memberikan perlindungan kepada kita? Atau sebaliknya, membuat iman kita jauh dari Tuhan. Jadi mesbah adalah tempat di mana kita berkomunikasi untuk menjaga goncangan kehidupan terjadi. Kita memiliki sebuah mesbah perlindungan di mana kita dapat datang menemukan perlindungan terhadap musuh-musuh kita. Dan yang terakhir, arti mesbah adalah, mesbah doa adalah suatu tempat mujizat. Tempat mujizat. Ya. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Saudara, salah satu wakil sekretaris GC, dia pernah berkhotbah di MT. Dia ceritakan, satu kali dia dapati saudaranya hidupnya meninggalkan Tuhan. Akhirnya dia berkomitmen, setiap dia berdoa dan setiap mesbah pagi dan petang,
Dia sebut nama orang itu, dia doakan. Dan saudara, beberapa tahun kemudian adiknya ini berubah menjadi yang tadinya jahat, yang tidak peduli dengan agama, berubah. Saudara, mesbah adalah tempat kita mengadu kepada Tuhan untuk mendoakan nama-nama orang yang perlu ditobatkan, yang perlu diubah. Kadang-kadang kita suka marah, emosi mungkin, orang tua mungkin kepada anak-anak, kenapa kamu begini? Saudara, kita sudah kasih nasihat, sudah usahakan yang terbaik, tapi belum berubah. Inilah tempat di mana kita mengadu mesbah Tuhan. Amin, saudara. Karena melalui mesbah ini akan ada mujizat yang kita tidak pernah pikirkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah di mana kita dilatih. Ya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Jadi mesbah adalah tempat yang harus diperbaiki supaya kita mendapat janji berkat Tuhan itu. Kemudian dikatakan Hizkia percaya kepada Tuhan, dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, yang membuat janji 3 berkat itu terjadi kepada Hizkia dan pemerintahannya, dia mengikuti segala perintah Tuhan, berpaut kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ingin memiliki janji berkat itu. 3 janji berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada Hizkia tentu juga bisa diberikan kepada kita, yaitu janji penyertaannya, janji keberuntungannya, kemudian yaitu janji di mana kita mengalami ketentraman, secure, hanya dengan kita meninggalkan berhala-berhala, bergantung kepada Tuhan, dan berpaut kepada Tuhan, mengikuti kehendak-kehendaknya. Kiranya Tuhan menolong kita. Jemaat ini diberkati oleh Tuhan dengan 3 berkat itu: penyertaan Tuhan, keberuntungan, dan juga kenyamanan, ketentraman. Tuhan memberkati kita semua. Amin.